Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta Al-Quran yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama menyempurnakan bacaan duduk di antara dua sujud. Kenapa kita harus menyempurnakannya? Karena sempurnanya duduk di antara dua sujud kita sebagian dari sempurnanya sholat kita. Nah, kalau duduk antara dua sujud kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak akan sempurna. Dari mana kita ingin menyempurnakan sholat kita? Sempurnakanlah rangkaian-rangkaian di dalam rukun sholat. Mulai dari niat takbir, membaca Al-Fatihah, terus sampai ke yang ke-8, yaitu namanya duduk di antara dua sujud. Sempurnakan. Bacakan bacaan duduk antara sujud itu secara tumaknina. Pelan-pelan, santai, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa untuk sujud kembali. Kenapa? Karena ada keberkahan yang harus kita minta di dalam duduk antara dua sujud. 8 doa di situ. Ada 8 doa di situ yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 8 doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapat suatu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa 8 doa? Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa yang kita baca di dalam duduk antara dua sujud. Nah, apa 8 doa itu? Apa artinya? Rabbighfirli, yang pertama, ya Rabb, ampunilah aku. Nah, ketika Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, berarti kita adalah manusia yang suci, sudah diampuni segala dosa. Ketika kita wafat, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kita nanti di akhirat nanti pasti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya karena kita sudah diampuni dosa. Itu yang kita minta di dalam duduk antara dua sujud. Maka jangan kita tergesa-gesa, terburu-buru untuk sujud kembali. Baca dengan secara baik dan pelan, sempurnakan bacaan itu sampai selesai. Selesai bacaan itu baru kita untuk sujud yang kedua. Jangan pernah kita belum selesai bacaan, kita terburu-buru langsung sujud kembali. Sempurnakan dulu, itulah pelajaran kita untuk menyempurnakan bacaan duduk antara dua sujud. Warhamni, belas kasihanilah aku. Ini yang kedua. Doa kita yang kedua, mohon Allah belas kasihanilah kepada kita. Nah, ketika Allah sudah kasihan kepada kita, tidak mungkin Allah menganiayakan kita. Pasti Allah memberikan terbaik. Tidak di dunia, pasti di akhirat Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, minta dicukupkan kekurangan kita. Ketika Allah mencukupkan kekurangan kita, berarti kita tidak ada kekurangan lagi. Itulah doa kita di dalam duduk antara dua sujud, sehingga kita menyempurnakan bacaan tersebut. Semoga kita yakin Allah akan memberikan doa itu kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, angkatlah derajatku. Kita mohon kepada Allah, mohon diangkat derajat kita ini. Kita sangat membutuhkan derajat kita diangkat dan diangkat. Harapan kita. Sehingga ketika Allah mengangkatkan derajat kita, alhamdulillah, kita manusia yang terangkat derajatnya adalah manusia yang baik. Manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya nanti kita mohon lagi di dalam doa antara sujud kita itu. Apa yang kita mohon kepada Allah? Mohon rezeki. Ya, berikanlah rezeki kepadaku. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki di dunia dan rezeki akhirat. Ketika rezeki dunia, Allah berikan kepada kita kesenangan kita dalam kehidupan dunia. Rezeki yang ada di dalam diri kita, yaitu rezeki kesehatan, rezeki umur, ya, rezeki dapat istri yang soleha, rezeki kita mendapat anak yang soleh dan soleha, itu semuanya rezeki. Mendapat teman yang baik, orang yang berbuat baik kepada kita, itu rezeki. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah berikan rezeki kepada kita. Setelah kita memohon rezeki kepada Allah, kita mohon petunjuk. Berilah petunjuk kepadaku. Itu bacaan kita di dalam duduk antara dua sujud.
Nah, ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah tidak akan memberikan petunjuk yang menyimpang ataupun yang tidak baik. Allah pastikan memberikan petunjuk kepada kita adalah petunjuk yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim yang kita mohonkan kepada Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sehingga Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus, surga, jannah untuk kita. Nah, setelah itu kita mohon kepada Allah, berikanlah sehat kepadaku. Kita mohon kepada Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, sehat pikiran kita dan segala macam. Ya. Segala sehat iman kita, tidak seuzon kepada siapapun, itu namanya sehat. Tidak buruk sangka kepada siapapun, itu namanya sehat. Insya Allah, kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita menjadi orang yang sehat. Sehat pikiran, sehat hati, sehat mata, sehat telinga. Dan tidak ingin mendengarkan yang dilarangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan yang kita minta di dalam duduk antara ada sujud. Ampunilah segala dosa kita. Segala dosa kita mohon diampuni. Ketika Allah mengampuni dosa kita, ketika kita mati dan tidak berdosa, kita husnul khatimah, kita sudah ditempatkan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pecinta Al-Quran yang saya cintai, inilah tujuan kita belajar bersama. Semoga kita dapat menyempurnakan rangkaian-rangkaian di dalam rukun sholat. Baik takbirnya, baik membaca Al-Fatihahnya, baik ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Membaca at-tahiyat, salam, sampai dan seterusnya. Insya Allah kalau semuanya sempurna, sholat kita pasti sempurna. Kalau sholat kita sempurna, Allah menjanjikan orang yang ahli ibadah dimasukkannya ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pecinta Al-Quran yang saya cintai, mungkin ini yang dapat kita sampaikan tentang belajar bersama. Insya Allah, kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, selalu kita minta kepada Allah, Dia berikan kepada kita. Memberikan panjang umur. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih atas belajar bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.